Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadika shalihin. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Fisiyam, catatan seputar puasa. Kita sudah sampai kepada bab a'dzarus shaumi wal qada'u wal kafaratu. Uzur-uzur atau alasan-alasan untuk tidak puasa. Wal qada'u dan qada mengganti puasa, wal kafaratu dan kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Lau marida syakhsun fi ramadhana, kalau ada orang yang sakit di bulan Ramadan, maradon khafifan, yang sakitnya itu ringan, tsumma ishtadda bihil maradu, kemudian sakitnya itu menjadi lebih parah, hatta la yurja bur'uhu, sampai tidak diharapkan kesembuhannya, summa mata fi ramadhana, kemudian mati atau meninggal dunia di bulan Ramadan, au ba'dahu, atau setelah Ramadan, dunat tamakkuni minal qada'i, sebelum mampu membayar qadanya. Maka bagaimana orang yang sakitnya awalnya ringan kemudian menjadi berat, yang gak diharapkan lagi sembuh kemudian meninggal dunia? Lazimat fi tirkatihil fidyatu, maka wajib bagi yang ditinggalkannya itu fidyah, li ayyamil maradi, untuk hari-hari sakit, alladzi la yurja bur'uhu faqat, yang tidak diharapkan kesembuhannya saja. Jadi bayarkan fidyah untuk hari-hari di mana dia sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya. La fi maradin yurja bur'uhu li adami tamakkunihi, bukan pada saat dia sakit yang diharapkan sembuh, yang bisa diharapkan sembuh. Artinya pada saat sakitnya ringan, ini enggak masuk li'adami tamakkunihi, karena tidak adanya kemampuan. Ya, kalau dia sakitnya ringan itu kan disarankan untuk tetap puasa. Tapi ketika sakitnya parah sehingga tidak bisa lagi dia puasa, artinya kalau puasa dia tambah parah sakitnya, maka ini boleh untuk membatalkan puasa. Wa yustasna min jawazil fitri bis safari, dan pengecualian untuk kebolehan buka puasa, membatalkan puasa bis safari, dengan safar, bepergian jauh, mudi musafari, yang selalu pergi. Artinya dia seperti supir bis, supir travel atau connect misalnya, yang dia selalu pergi jauh. Ini pengecualian. Orang yang bepergian jauh kan boleh buka puasa, boleh batal puasanya. Tapi kalau pekerjaannya supir bis, Lampung Jakarta misalnya, atau Lampung Surabaya, itu kan jauh, tapi dia selalu safar terus, selalu pergi terus, ini fala yubahu lahul fitru, maka tidak dibolehkan untuk membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu yu'adzi ila isqatil wujubi bil kulliyati, karena sesungguhnya dia akan menggugurkan kewajiban kulliyah secara umum. Nah, kalau dia safar terus boleh gak puasa, ya berarti dia gak puasa terus, karena dia kerjaannya pergi terus. Kalau dia Ramadan gak puasa, kapan mau qadanya gitu. Illa an yaqsida qadaan fi ayyamin ukhra fi safarihi, kecuali dia an yaqsida qadaan, punya tujuan atau punya niat untuk mengqada di hari-hari yang lain di perjalanannya. Misalnya dia nggak mampu nih hari ini, ya udah batal puasa nggak apa-apa, tapi dia punya niat nanti pasti saya akan qada ini puasa gitu. Ini boleh. Tapi kalau enggak, karena mudi musafar, karena selalu pergi, kalau dia batal, ya yang hari lain juga dia enggak bisa membayarkan qadanya, maka enggak boleh. Tapi kalau dia batal
kemudian ada niat mau mengqadanya, dibolehkan. Wa qala Ibnu Hajar, dan dikatakan oleh Ibnu Hajar, yajuzul fitru mutlaqan, boleh batal puasa secara mutlak, jadi gak ada syarat apapun. Kalau kata Ibnu Hajar gak ada syarat apapun, mau batal puasa ya boleh, karena itu boleh batal puasa karena bepergian. Wa yajibul qada'u 'alal fawri in fata bi ghairi uzrin, dan wajib mengqadha puasanya 'alal fawr, segera, in fata bi ghairi uzrin, kalau dia batal tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syar'i. Dia batal bukan karena sakit, dia batal bukan karena safar, dia batal bukan karena tua renta, dia batal bukan karena hamil menyusui, gak ada alasan syar'i yang dibenarkan, maka dia harus mengqadha puasanya alal faur, secara langsung. Kapan itu? 2 Syawal harus langsung diqadhakan puasanya. Ketika 2 Syawal dia gak membayarkan hutang puasanya yang batal karena tanpa uzur, dia akan berdosa dan diwajibkan 3 Syawal untuk mengganti puasanya, mengqadha puasanya. Ketika 3 Syawal dia kok enggak mengqadha puasanya, dia dosa. Kemudian 4 Syawal dia juga dikenakan kewajiban untuk mengqadha puasanya. Begitu seterusnya. Kalau enggak diqadha dosa, enggak diqadha besoknya dosa. Ini keterangan wajib qadha 'alal fawr. Wa 'ala tarahi in fata bi uzrin, dan boleh secara tarahi, waktunya senggang, enggak harus 2 Syawal, enggak harus segera. In fata bi uzrin, kalau dia batal puasanya karena uzur. Malam yuakhir ila Ramadan akhir, selagi tidak mengakhirkan sampai Ramadan berikutnya. Jadi jangan sampai ke Ramadan berikutnya. Fa idza lam yatamakkan minal qadha, maka jika dia belum mampu untuk mengqadha, bi an mata akiba mujibil qadha, dengan dia itu meninggal dunia setelah ada kewajiban qadha awin nazari, atau nazar, kewajiban nazar, awil kafarati, atau kewajiban kafarat, wastamar bihil uzru, dan berlanjut uzur itu ila mautihi, sampai dia meninggal dunia. Artinya misal dia sakit parah sampai lebaran masih sakit, sampai Syawal masih sakit, sampai dia meninggal dunia dan dia belum bisa mengqadha, itu bagaimana? Falaisa alaihi syai'un, maka tidak ada apapun atasnya, la fidyatun wala qada'un wala ismun, tidak ada fidyah, tidak ada qada', tidak ada dosa. Ini kalau meninggal dunia dan dia belum bisa mengqadha puasanya karena ada uzur. Amma idza fatahu bi ghairi uzrin, kalau dia meninggalkan puasa tanpa uzur, ya udah dosa dulu. Satu, dia udah dosa. Wa yukhraju min tirkatihi li kulli yaumin muddun, dan dikeluarkan dari setiap hari puasanya itu 1 mud. Jadi kalau dia batal puasanya 3 hari tanpa ada uzur, dia meninggal sebelum bisa mengqadha, maka dia dikenakan fidyah setiap harinya 1 mud. Sawa'un tamakkana minal qada'i aula, baik dia itu mampu untuk mengqadha ataupun enggak. Misal dia setelah Ramadan kok sakit parah, enggak bisa mengqadha, dia tetap wajib membayar fidyah kalau dia meninggal dunia duluan. Wa hadhihi suratu tatasawwaru fi man mata, surah ini, gambaran ini itu menggambarkan iman mata bagi orang yang meninggal dunia, wa kana mutahawinan, dan dia itu mutahawinan, dia itu menyepelekan isyam Ramadhana, dalam siam Ramadan, puasa Ramadan, walam yaqdihi, dan belum membayarkan puasanya, dia belum mengqadha puasanya. Ini penekanan. Jadi puasa Ramadan itu kan sakral, puasa Ramadan itu puasa yang wajib, puasa yang penting. Jadi jangan melalaikan puasa, jangan mengentengkan puasa. Kadang-kadang kita mengentengkan puasa, mutahawinan tadi, mengentengkan puasa sehingga kadang batal puasa bukan karena uzur. Ini bahaya. Batal puasa bukan karena uzur, itu kata Rasul, man aftara yauman min ramadhana bila uzrin wala maradin, ya,
Kalau dia batal puasanya bukan karena uzur, bukan karena sakit, maka apa? Lam yaktihi siyamud dahar wa in shamahu. Dia nggak akan bisa mengganti puasanya walaupun dia mengqadha selama 1 tahun penuh kalaupun dia mampu. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Penekanan maksudnya apa? Puasa Ramadan ini puasa yang penting, wajib, jangan sampai meninggalkannya tanpa uzur. Kalau puasa Ramadan ditinggalkan dengan uzur masih boleh. Tadi juga cara mengqadhanya boleh tarohi, boleh santai sampai ketemu Ramadan berikutnya. Tapi kalau yang batal tanpa uzur itu mengqadha puasanya harus segera. Artinya 2 Syawal harus qadha, bayarin puasanya. Kalau enggak dosa, 3 Syawal harus diqadha, enggak dibayarkan juga dosa, 4 Syawal diqadha dan berikutnya. Ini kalau batal puasanya bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh agama Islam. Kemudian idza sabata yaumus syakki, jika ditetapkan hari syak annahu min ramadhana, bahwasanya hari itu adalah Ramadan, ba'da an aftara, setelah dia buka puasa, wajib alaihi al-qada'u 'ala al-fawr, maka wajib atasnya qada' 'ala al-fawr segera, litabayyuni wujubihi alaihi, karena jelasnya kewajibannya. Wa idza aftara bi uzri, dan jika dia batal karena uzur, kamaradin aw safarin, seperti sakit atau bepergian, fa innahu yundabu lahul imsaku idza syafa, maka atasnya ini disunahkan untuk puasa idza syafa, ketika dia sembuh. Au qaddima asna'annaha, atau sampai setengah hari. Ya ini nih, boleh dia tetap puasa setengah hari, boleh. Amma idza syafa wa huwa shaimun, atau adapun jika dia sembuh wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan masih puasa. Ya, dia sakit setengah hari kan belum makan, sembuh. Dia masih puasa tuh. Au qaddima wa huwa shaim, atau dia bepergian jauh kemudian masih puasa, udah sampai. Qaddima dia sampai wa huwa shaim, dalam keadaan puasa. Fayajibul itmamu alaihi kasobiyyi, maka dia wajib untuk menyempurnakan puasanya sama seperti sobi, anak kecil. Wala yajuzu sarful kafarati, dan tidak dibolehkan memindahkan kafarat liman talzamuhu mu'tahu, bagi orang yang wajib menerima kafarat, ya, bahan makanannya, kazakawati wasairil kafarati, seperti zakat dan kafarat yang lain. Zakat itu kan tidak boleh dipindahkan ke kampung yang lain selama kampungnya ini belum terpenuhi, gitu. Desanya ini belum terpenuhi, jangan dipindahkan ke yang lain, negara yang lain, provinsi lain, kota yang lain, jangan, di situ dulu. Wa yajibu 'ala man aftara min ramadhana, dan wajib bagi yang batal puasa fi ramadhana, di bulan Ramadan, li uzrin, dan dia punya uzur, atas uzur la yurja zawaluhu, yang tidak diharapkan perginya, kakibarin au maradin la yurja bur'uhu, seperti orang tua atau orang yang sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya, muddun likulli yaum, 1 mud setiap hari. In kana mu'siran hina idzin, walaupun dia kaya, hina idzin bila qada'in hatta wa in qadara alaihi ba'da dzalika fitr, bila qada'in, tanpa qada'. Orang tua renta yang udah gak mampu puasa, ya titik tekannya gak mampu puasa, itu bila qada'in, gak harus mengqada' puasanya, hatta, walaupun sampai, wa in qadara alaihi, dia itu mampu ba'da dzalikal fitri, setelah buka puasa, ya gak harus. Li'annahu ghairu mukhatabin bisawm, karena mereka itu tidak ada mukhatab untuk puasa, tidak ada tekanan perintah untuk mereka puasa. Jadi orang yang sudah tua renta, yang sudah gak mampu, orang yang sakit parah yang gak bisa diharapkan kesembuhannya, itu hanya dengan bayar fidyah, nggak harus mengqadha puasanya. Wa yajibul muddu ma'al qada'i 'ala hamil, dan wajib 1 mud dengan qadha atas orang yang hamil, wa murdi'in, dan menyusui, aftarata lil khawfi 'alal waladi, yang buka puasa keduanya itu, orang hamil, orang menyusui, buka puasanya, batal puasanya, lil khawfi 'alal waladi,
kalau dia khawatir terhadap anaknya. Wa yajibu ala muakhiri qada'in, dan wajib ala muakhiri qada'in, atas muakhiri qada'in, mengakhirkan qada'nya, li syai'in min ramadhana, atas sesuatu dari Ramadan, hatta dakhala Ramadan akhar, sampai masuk kepada Ramadan berikutnya. Oh, wa yajibu ala muakhirin, itu maksudnya wajibnya ini muakhir. Maaf, wajibnya itu enggak harus langsung, wajibnya muakhir, boleh santai sampai ketemu Ramadan berikutnya, jangan sampai ketemu Ramadan berikutnya, begitu. Bila uzrin, dengan tanpa uzur, fit takhir, di dalam pengakhiran, bi an khala an safar wal maradi, kecuali kalau dia itu safar, dia sakit, muddun likul yaumin, satu mud di setiap harinya. Nah ini kalau dia sudah sampai Ramadan berikutnya kok belum dibayarkan, maka dia setelah Ramadan wajib bayar fidyah satu mud. Nah begitu. Ini kalau apa? Kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, misalnya Ramadan ini hamil, nggak batal puasanya, kemudian setelah Lebaran dia melahirkan dan nggak kuat puasa karena menyusui, ini ada uzur, sehingga ketemu Ramadan berikutnya belum sempat qadha sama sekali, maka ini nggak harus fidyah. Kenapa? Karena dia meninggalkan bayar qadha-nya karena ada uzur, menyusui tadi. Ini boleh. Man mata wa alaihi shaumun, barang siapa meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa, yaqdi anhu waliyuhu, maka qadhakan atasnya walinya. Li khabari sahihain, berdasarkan hadis sahihain Bukhari Muslim, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka dibayarkan oleh walinya. Ala qaulin, ini satu qaul. Wal masyhur fil madhab khilafuhu, dan yang masyhur di madhab, ini kan satu qaul nih, yang masyhur di madhab, fala yuqda wa la yufda anhu, tidak perlu diqadha dan tidak perlu dibayarkan fidyahnya. Wa misluhu sholatu, dan seperti salat, fa idza mata wa alaihi salatun, kalau dia meninggal dunia dan punya tanggungan salat, qadha salat, fa innaha tuqda anhu, maka diqadhakan atasnya, di khabaril Bukhari fi dzalik, berdasarkan hadis Bukhari atas hal ini. Wa fi wajhin, dan dari satu wajah yang lain, alaihi kasiruna min ashabina, banyak daripada sahabat-sahabat kita, annahu yut'imu an kulli salatin muddan, bahwasanya memberikan makanan dari setiap salat itu satu mud. Makanan di sini adalah bukan ini ya, bukan satu makanan, misalnya satu bungkus nasi padang, bukan. Satu mud itu berapa sih? Satu mud itu satu genggaman Rasul kan dulu gandum misalnya. Kalau kita kan di sini beras, berarti satu genggaman beras itu genggaman Rasul kira-kira 6 ons beras. Jadi satu mud itu cuma 6 ons beras, bukan satu mud itu kok satu paket makanan, enggak. Wal qaulul awal ikhtarahu as-Subki, dan pendapat yang pertama dipilih oleh as-Subki, wa jam'un min a'immatina, dan sebagian besar daripada ulama kita. Yajibu ala man jama'a fi nahari Ramadan, wajib bagi orang yang berjima, berhubungan badan di siang hari Ramadan, amidan, dia sadar, sengaja, aliman, dia tahu, bitahrim, dia tahu keharaman itu, mukhtaron khamsatu asya, maka dipilih 5 hal. Yang pertama, al-qada'u, qada'. Yang kedua, al-imsaku, yang menahan diri, puasa berarti. Yang ketiga, al-ismu, dosa. Yang keempat, at-ta'ziru, ta'zir. Yang kelima, al-kafaratul uzma, kafarat uzma. Jadi orang yang batal puasa karena jima ini dapat 5-5-nya ini. Kelima-limanya, dia harus qadha, dia harus puasa, dia dapat dosa, dia dapat ta'zir, dan terakhir kafaratul uzma. Wahia, apa itu kafaratul uzma? Aidqu raqabatin, memerdekakan budak. Fasiyamu syahrain mutatabi'ain,
puasa 2 bulan berturut-turut, jangan putus. Fa it'amu sittina miskina, memberikan makanan 60 orang miskin. Kullu miskinin muddun, setiap seorang miskin itu 1 mud. Wala yajuzul udul ila siyam illa idza ajaza 'anil raqabah. Enggak boleh menyamakan kepada siam atau enggak boleh memilih puasa kalau dia mampu memerdekakan budak. Jadi ini bukan pilihan. Ini urutan. 1 enggak bisa, yang kedua enggak bisa, yang ketiga, begitu. Kalau dia enggak bisa memerdekakan budak baru puasa. Kalau mampu memerdekakan budak maka enggak boleh puasa. Sekarang enggak ada budak, berarti pilihan yang sekarang pertama adalah puasa. Walal udulu ilal it'am, dan enggak boleh memilih memberikan makanan illa idza ajaza 'an siyam, kecuali dia enggak mampu untuk puasa. Kalau dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka enggak boleh milih dengan ngasih fidyah, enggak boleh. Wala yusama ajizan, dan tidak dinamakan ajizan orang yang enggak mampu illa idza kana ahadu haula'i salasati, kecuali jika salah satu dari ketiga itu imma kabirun fisin, kecuali dia tua renta, au kana maridan maradan la yurja bur'uhu, atau dia sakit yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya ini boleh. Au kana fihi maradun muzmin, atau dia punya penyakit tahunan. Fa idza aftara yawman minasyahrain, kalau dia itu batal puasa 1 hari dari 2 bulan itu, wajib alaihi i'adatuhu min jadid, maka wajib atasnya mengulangnya dari awal. Lianna tatabu'a shaumi syartun, karena bersambungnya puasa itu syarat. Nah, kalau orang yang berjima dengan sengaja, sekarang budak gak ada, maka pilihan kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Sehari aja dia batal di tengah-tengah, dia harus mengulang dari awal. Ini kalau dia nggak mampu, misalnya dia tua renta, sakit, nggak bisa diharapkan kesembuhannya, baru dibolehkan untuk memilih yang bayarkan fidyah setiap 1 mud per 60 orang. Nah, ini boleh. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.